Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan Ats-Tsauri, channel yang akan mengisi seputar wawasan keislaman ya. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-A'la dengan tema bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah. Seperti apa bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah? Tetap stay tune di sini terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, orang alim yang durhaka bahayanya besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, tetapi orang bodoh yang tekun beribadah itu bahayanya jauh lebih besar daripada orang yang alim tadi. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, dan tidak layak untuk dijadikan panutan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya mengenai bahayanya orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Jadi kita selaku orang Islam yang sudah baligh ya, juga mukallaf, yang sudah mendapatkan beban untuk menjalankan syariat Islam, itu harus setiap perbuatannya dilandasi dengan ilmu. Salat ya harus disertai dengan ilmu supaya ibadahnya khusyuk dan diterima oleh Allah. Kemudian baca Al-Quran ya, semua hal ibadah yaitu harus dilandasi dengan ilmu. Juga hal-hal keseharian ya seperti mengemudi gitu harus dilandasi dengan ilmu supaya nyawa kita selamat gitu. Juga dalam pekerjaan ya, mengajar gitu harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana memahami psikologi siswa gitu. Kemudian dalam pengobatan ya, medis gitu, nggak sembarangan ya, tidak asal kasih obat gitu, ada ilmunya. Malah kalau misalkan tidak berdasarkan ilmu, jatuhnya nanti malah praktek gitu, bisa dihukum ya, dipenjara itu. Nah, jadi semua yang kita lakukan ya harus dilandasi dengan ilmu, dan ketika kita punya ilmu ya seharusnya gitu kita amalkan. Jangan sampai kita punya ilmu tapi hanya sebatas teori saja, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ada dua golongan ya yang bisa menyebabkan kerusakan gitu pada masyarakat itu. Yang pertama golongan orang alim ya, dia berilmu itu, tapi dia tidak mengamalkan, tidak beribadah gitu ya. Faham sholat seperti apa, puasa seperti apa, dia alim gitu ya, pintar gitu, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka dia menjadi contoh yang buruk di masyarakat gitu, tidak layak menjadi panutan gitu ya. Juga golongan yang kedua yaitu orang yang ahli ibadah
tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ibadahnya tidak berdasarkan ilmu, dia. Artinya dia sholat tapi tidak paham gitu ya. Ilmu sholat seperti apa, rukunnya apa aja, itu hanya sebatas gerakan. Nah, ini juga seolah-olah menjadi panutan yang baik ya, padahal dia melaksanakan ibadah tidak dilandasi dengan ilmu. Dan ini juga termasuk golongan yang tidak baik yang menjadi panutan di masyarakat. Jadi contoh yang baik ya dia berilmu juga mengamalkan ilmunya gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah ya yang diambil dari kitab Muraqil Ubudiyah, itu karya Kiai Nawawi Al-Bantani itu. Jadi ada dua orang ya yang diuji. Yang satu dia ahli ibadah tapi tidak berilmu, dan satu lagi dia berilmu tapi tidak mengamalkan gitu ya. Atau dia berilmu tapi fasik gitu, melakukan dosa besar gitu ya. Jadi dua orang ini diuji ya oleh seseorang yang pura-pura menjadi Tuhan gitu ya. Ada ahli ibadah ya, dia pada suatu malam gitu melakukan sholat tahajud di masjid gitu ya. Kemudian masuklah orang ini gitu ya, yang pura-pura menjadi Tuhan, kemudian bersembunyi di balik dinding gitu untuk menggoda orang yang ahli ibadah tadi gitu, yang sedang tahajud tadi gitu ya. Nah, orang yang bersembunyi di balik dinding tadi ya mengatakan, "Wahai hambaku," dia, "saya ini Tuhanmu itu. Sudah cukuplah kamu beribadah gitu ya. Silahkan sekarang, mulai dari sekarang kamu keluar dan boleh berbuat sesukamu gitu ya." Akhirnya yang sedang tahajud ini ya selesai sholat, "Alhamdulillahirrabbilalamin, inilah yang aku tunggu gitu ya, Tuhanku gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bebas gitu, berbuat apapun gitu. Yang buruk juga sudah dibolehin gitu." Nah, kemudian dia yang menggoda tadi ya, pura-pura menjadi Tuhan tadi, pindah gitu ya, pindah lokasi gitu ya. Pindah lokasi ke diskotik gitu ya. Ada orang alim, dia paham ilmu bahwa minuman keras itu haram, tapi dia tidak mengamalkan itu, malah minum minuman keras itu. Kemudian dia bersembunyi dan mengatakan pada orang alim tadi ya, yang sedang minum minuman keras itu, "Wahai hambaku, saya Tuhanmu itu. Bertobatlah segera gitu ya. Sesungguhnya kamu itu dihormati karena aku menutupi aibmu gitu ya. Kalau kamu nggak bertaubat, maka aku akan bunuh kamu gitu ya." Orang yang alim tadi langsung sontak ya, "Di mana kamu?" dia. "Saya akan bunuh kamu." Nah, itu respon dari orang alim, tapi dia masih fasik ya, masih berbuat dosa besar, tidak mengamalkan ilmunya itu. Nah, dari kisah dua golongan tadi ya, tentu yang mendingan ya, meskipun sama-sama buruk gitu, yaitu orang alim gitu ya, tapi dia fasik gitu. Nah, meskipun kesimpulannya lebih baik daripada ahli ibadah yang tidak tahu ilmu, tapi ini jangan salah menyimpulkan ya, dua-duanya tidak patut menjadi contoh gitu. Kalau yang satu ahli ibadah yang tidak paham ilmu, dia benar-benaran keluar dari akidah gitu ya, bahwa dia meyakini Allah itu menyuruh kemungkaran gitu, stop beribadah gitu. Sedangkan yang satu lagi dia masih ilmunya masih ada gitu, sehingga dia yakin bahwa Allah tidak menyuruh seperti itu gitu. Nah, itu ya dua kisah itu. Kemudian kalau kita lihat ya kondisi zaman sekarang gitu, orang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu di masa awal pandemi ya, ketika COVID-19 baru masuk gitu. Nah, untuk mencegah penyebaran, MUI ya itu menyarankan masyarakat Indonesia untuk beribadah di rumah gitu. Bahkan tarawih
Idul Fitri juga di rumah, khususnya bagi daerah yang banyak terkena dampaknya gitu ya, banyak korbannya gitu oleh COVID-19. Nah, ada sebagian orang yang patuh gitu ya terhadap fatwa MUI itu supaya virus ini tidak menyebar. Ada juga yang beranggapan bahwa oh ini mah lemah gitu ya imannya gitu ya, yang sholat di rumah ini gitu. Nggak boleh gitu ya masjid itu ditutup gitu ya, sehingga mereka ini memaksa harus dibuka masjid dan biarkanlah ajal terserah Allah gitu ya. Virus ini dalam kendali Allah gitu ya. Nah, jadi golongan ini ya yang kalau misalkan di daerahnya lagi parah gitu ya, kemudian dia memaksa, maka ini termasuk orang yang kurang memahami ilmu agama lebih dalam itu. Kenapa? Karena dalam Islam sendiri ya, tujuan diadakannya hukum Islam itu salah satu dari 5 ya tujuan hukum Islam, yaitu hifdzun nafs gitu, menjaga nyawa, menjaga diri gitu dari virus yang mematikan gitu. Jadi kalau misalkan sholat itu berjamaah ya, hukumnya apa? Sangat disarankan gitu ya. Maka gitu, ketika ada virus gitu, dan virus ini benar ada di daerahnya gitu ya, dekat dari masjid gitu, maka untuk menjaga nyawa kita ya, supaya tidak terkena virus dan akhirnya bisa meninggal dunia, maka diperbolehkan ya laki-laki sholat di rumah itu. Jadi harus seimbang ya tetap dalam praktik ibadah itu antara keyakinan dengan akal gitu. Masing-masing sudah ada porsinya ya, memahami virus, sudah ada kedokteran, dan kita percaya betul ya bahwa kata dokter virus ini mematikan ya, kita ikuti gitu ya. Dan fatwa MUI juga itu bukan sembarangan ya, mereka orang-orang yang alim itu. Nah itu saja teman-teman ya, jadi kita harus menjadi seorang muslim yang berilmu juga sekaligus mengamalkan apa yang kita miliki gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.